Halo, salam kaula moda. Saya Dr. Syahria Putri Safira. Saat ini saya bekerja di RSUD Kota Banjar. Sedikit menjelaskan mengenai Kota Banjar. Kota Banjar adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Banjar berlokasi di perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yakni dengan Kabupaten Cilacap, sehingga kota ini sering disebut sebagai gerbangnya Jawa Barat. Kota Banjar sendiri merupakan salah satu kota yang dilewati oleh Jalanan Nasional Rute 3. Rute Nasional Indonesia 3 adalah jalan utama di Pulau Jawa, Indonesia. Dan Jalan Nasional Indonesia Rute 3 ini melewati 5 provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sebagai jalanan nasional, maka tak jarang banyak kasus kecelakaan yang terjadi. Sepanjang periode Januari 2022 hingga 13 September 2022 lalu, dari laporan pihak Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia atau Korlantas Polri, tercatat ada 94.617 kasus laka lantas di wilayah Republik Indonesia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 34,6% dibandingkan tahun 2021, yakni sebanyak 70.000 kasus kecelakaan. Dari catatan Korlantas Polri juga dijelaskan, penyebab dari laka lantas di Indonesia diakibatkan oleh beberapa hal. 61%-nya kecelakaannya disebabkan oleh faktor manusia atau biasa disebut human error, seperti masalah ketidakmampuan atau keterampilan mengemudi, karakter pengemudi, misalnya ada lalai atau malas, ceroboh, ugal-ugalan, dan 9% lainnya disebabkan oleh faktor kendaraannya sendiri, seperti pemenuhan persyaratan teknik layak jalan. 30% lainnya disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan. Korlantas Polri juga mengungkapkan korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas tahun 2021 mencapai 25.266 dan pada tahun 2022 menelan korban tewas sebanyak 26.100, tapi data tersebut belum termasuk korban luka berat dan korban luka ringan. Dan sebagai kota yang dilewati pula oleh Jalanan Nasional Rute 3, maka tidak jarang rumah sakit tempat saya bekerja, yaitu RSUD Kota Banjar, mendapatkan pasien dengan kasus kecelakaan yang terjadi di jalanan nasional tersebut. Lalu kira-kira apa ya yang perlu diperhatikan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas? Yang pertama, patuhi aturan lalu lintas. Penting untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas termasuk batas kecepatan, rambu lalu lintas, dan marka jalan. Disiplin diri dalam berlalu lintas adalah langkah pertama untuk mencegah kecelakaan. Yang kedua, jangan mengemudi di bawah pengaruh. Mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan dapat mengurangi kewaspadaan dan waktu reaksi dari mengemudi jika Anda tidak dalam kondisi optimal. Yang ketiga, gunakan sabuk pengaman. Selalu kenakan sabuk pengaman, baik sebagai pengemudi maupun penumpang. Sabuk pengaman adalah perlengkapan keselamatan yang paling efektif untuk melindungi diri Anda dalam kasus kecelakaan. 4. Hindari pengemudi agresif. Hindari interaksi atau berkompetisi dengan pengemudi yang agresif. Biarkan mereka melewati jika perlu dan hindari konfrontasi di jalan. Yang kelima, jaga jarak aman. Pertahankan jarak aman dengan kendaraan di depan Anda, supaya memberi Anda ruang dan waktu jika ada perubahan mendadak dalam kecepatan atau arah kendaraan di depan Anda. Yang keenam, perhatikan lingkungan sekitar. Selalu perhatikan kendaraan di sekitar Anda. Pantau lingkungan di sekitar termasuk ada pejalan kaki ataupun pesepeda. Hindari penggunaan ponsel atau distraksi lain yang dapat mengurangi perhatian. Yang ketujuh, selalu periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik. Lakukan pemeriksaan rutin terhadap rem, lampu, ban, dan sistem lainnya untuk mengurangi resiko kecelakaan akibat kerusakan teknis.
Yang kedelapan, hindari berkendara saat lelah. Jika Anda merasa lelah atau mengantuk, istirahatlah sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Kondisi fisik dan mental paling penting untuk keselamatan berkendara. 9. Gunakan lampu dengan tepat. Pastikan lampu kendaraan Anda berfungsi dengan baik dan gunakan lampu dengan bijak, terutama saat kondisi cuaca buruk atau saat malam hari. 10. Hindari ponsel saat berkendara. Menggunakan ponsel saat berkendara dapat mengalihkan perhatian Anda dari jalan. Gunakan perangkat hands-free jika perlu, tapi lebih baik lagi untuk tidak menggunakan ponsel sama sekali. 11. Perhatikan kondisi cuaca. Kondisi cuaca buruk seperti hujan, atau mungkin kalau di Indonesia tidak ada salju, ataupun terdapat kabut dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Berkendara dengan hati-hati dan sesuaikan kecepatan Anda dengan kondisi jalan. 12. Belajar keterampilan mengemudi defensif. Ikuti kursus mengemudi defensif dapat membantu Anda memahami taktik dan keterampilan untuk menghindari potensi bahaya di jalan. 13. Berikan sinyal dengan jelas. Sinyalkan dengan jelas setiap kali Anda berbelok atau berpindah jalur. Ini memberitahu pengemudi lain tentang niat Anda dan mengurangi resiko kecelakaan. Jangan langsung asal belok. 14. Berhenti pada lampu merah. Hormati lampu merah, berhenti sepenuhnya. Menyalip atau melanggar lampu merah dapat menyebabkan kecelakaan serius dan berakibat fatal. Terakhir, 15. Berkendara sesuai kondisi kemampuan. Pahami dan akui batas kemampuan Anda sebagai pengemudi. Hindari mengemudi melebihi batas kecepatan atau mengambil resiko yang tidak perlu. Kecelakaan lalu lintas dapat memiliki konsekuensi serius loh. Tapi dengan pencegahan dan penerapan langkah-langkah yang tepat, Anda dapat membantu menjaga keselamatan di jalan raya. Sekian dari saya, salam kaula muda.